Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua, di mana pada siang hari ini yang penuh kegembiraan akan ada acara giat serah terima lepas sambut Ketua DPD yang lama kepada Ketua DPD yang baru periode 2023 sampai 2024. Sebelum kita melanjutkan seperti biasa, ada yang kita harus lakukan. Pertama, Partai Nasdem Gerakan Perubahan, Partai Nasdem Restorasi Indonesia, Partai Nasdem Bersatu Berjuang Menang. Harap kakak-kakak dengan hebat dan lantang, Bu Monika pasti keluarkan suaranya. Ya baik, agak sedikit santai kita biar nggak terlalu global. Kita mulai. Partai Nasdem Gerakan Perubahan, Partai Nasdem Partai Nasdem Bersatu Berjuang Menang. Baik. Baik, kita lanjutkan kakak-kakak semua. Pertama-tama, di hari yang cerah ini, saya sampaikan yang terhormat kepada Ketua DPD yang lama, Bapak Dr. Andes Haji Saleh Asnawi MA. Yang terhormat kepada Bapak Kakak Aan Daryanto, Ketua DPD yang baru. Yang terhormat kepada Kakak Bendahara Arif Rahman Hakim. Ya. Yang terhormat kepada Kakak Bakiru Raden Madudut. Yang terhormat kepada OKK yang baru, Bapak Ferdi, Kakak Ferdi Sulaiman. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Indah Belayati sebagai Dewan Pertimbangan Partai. Dan yang terhormat Kakak Bendahara Rakyat Dewan Pakar Daerah. Yang terhormat Kakak Pusparini, Ketua Gabinka DPD Tangerang Selatan. Baik, langsung saja kita ke acara pertama, adalah lepas sambut Ketua DPD yang lama. Mohon berkenan kepada Bapak Dr. Andes Saleh Asnawi MH untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kakak-kakak semua, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan kesempatan untuk silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita sore hari ini adalah merupakan suatu tanda bahwa kita akan lebih maju selangkah dari yang kemarin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman dari sholat kita yang hadir sore hari ini kepada kesempatnya dengan kemudian amin. Kakak semua, saya lagi makan permen udah disuruh. Sebentar dihabis dulu. Kakak semua, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, yang tentu kita harus perlu catat. Karena ini adalah salah satu langkah yang bersejarah dari Nasdem di Tangerang Selatan. Ini betul-betul akan menjadi sejarah ini. Dan kewajiban bagi kita sebagai anggota Nasdem harus mengingat ini. Ketika nanti kita suatu saat itu sampai kepada puncak, sampai kepada satu saat fase yang kita akan ingat kembali memori kita bahwa kita pernah dulu, saya berangkat dari
tanggal sekian, ini sekian, dan di tempat ini. Kan kira-kira itu. Itu sangat bersejarah. Karena bagaimanapun suatu kemajuan manusia, apapun yang ingin dicapai, apapun yang sudah dicapai, kalau dia tidak akan melihat sejarah, akan mengingat sejarah, dia akan kembali kepada prasejarah. Artinya sebelum sejarah itu akan terjadi, dia kembali ke situ lagi. Kalau dia tidak pernah akan mengingat historis daripada sejarah itu, maka kita dalam keluarga selalu ingat dengan orang tua kita, dengan ibu kita, itulah maksudnya. Kalau kita tidak tahu sejarah kita, bagaimana kita dilahirkan oleh orang tua kita, bagaimana kita dididik oleh orang tua kita, bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita, walaupun kita sukses, suatu saat kalau kita lupa dengan itu, sejarah itu, kita akan comeback di bawah nol. Itu juga dalam organisasi. Saya ingin menyampaikan pertama itu ucapan selamat kepada Kak Adi yang telah terpilih menjadi Ketua DPD yang baru menggantikan saya dan para pengurus yang lainnya. Saya hanya satu mengingatkan Andi, karena kebetulan barangkali umur kita agak jauh berbeda. Saya ini udah umur berapa ini? 40 Jadi saya ini sudah hampir 64 atau 65. Saya berorganisasi, baik organisasi masyarakatan, partai politik itu sejak tahun umur 27 tahun. Waktu itu saya pernah sampai Ketua Gabungan Karyawan Pembangunan Indonesia, Bendahara Kosgoro, pada umur saya waktu umur 24-25 tahun di Lampung. Karena saya sebagai pengusaha, akhirnya pada suatu saat saya jatuh, usaha saya habis semua. Karena bagaimanapun saya eksis di organisasi itu karena saya sebagai pengusaha itu kan basicnya itu. Nah, saya sambil kuliah sambil itu. Pada saatnya saya akan lupakan semua pengalaman itu, semua itu saya, karena saya comeback ke nol, zero lagi berangkat dari itu dengan saya harus hijrah ke Jakarta. Hijrah Jakarta selama 10 tahun sampai 15 tahun saya lupakan itu politik. Tidak sama sekali saya ke sini. Saya usaha dulu tentang ekonomi, bagaimana mengangkat eksistensi saya yang selama ini saya capai di sana untuk di sini. Tapi saya lupakan politik. Akhirnya alhamdulillah beberapa tahun kemudian saya sampai pada politik. Sampai pada saya eksis dalam ekonomi, maka saya kumpulkan di antara masyarakat tua-tua di sana di kabupaten. Sebenarnya saya ini alhamdulillah sudah sukses di bidang ekonomi. Ini semua tidak terlepas dari bantuan doa dan dorongan daripada warga yang ada di sini. Amin. Tapi bagaimana mungkin saya bisa membalas jasa satu persatu kalau saya ingin membalas jasa. Salah satu jalan saya ingin membalas jasa, saya akan ini karena saya punya basic orang politik. Saya lulusan ilmu politik dan saya pengalaman di bidang politik 15-20 tahun yang lalu, tapi 12 tahun ini start. Saya akan hidupkan itu, insya Allah saya bisa membalas jasa kebaikan budi dan sebagainya. Maka ketika itu saya didorong mereka, oke Pak, jangan lupa. Jadi saya jadi anggota dewan pada saat itu langsung didorong. Dan waktu 3 bulan saya bikin itu betul-betul saya wujudkan itu. Saya buat pasar di Pagedangan itu, pasar pertama saya usulkan ke pemerintah itu. Karena kebetulan saya waktu jadi itu jadi anggota DPRD dan ketua komisi. Dan saya punya akses untuk minta anggaran. Nah, yang saya maksud nanti, ini sengaja saya ceritakan ini ada yang saya maksud nanti akhirnya ya. Nah itulah saya mulai lagi dari politisi. Ketika saya jadi politisi, pindah di Tangsel. Ya, di Tangsel ini saya jadi anggota dewan ini pindah periode kedua ya. Saya periode pertama, periode kedua.
itu saya, karena saya memang sudah pengusaha, yang namanya anggaran di daerah di kota di Sekuan itu entah itu ada keterlambatan ada. Setiap mau sekali kita keluar itu kunjungan itu biayanya itu bukan sedikit, ratusan juta sampai masuk 500 juta. Kalau kunjungan ada suatu saat kunjungan setiap tahun satu tahun itu ada 2-3 periode, tiga kali kunjungan itu uang nggak ada. Saya yang handle, sebulan biar saya handle. Nanti saya akan ganti dengan saya, jangan pakai rumah, ganti aja. Itu boleh tanya itu, buktikan itu. Kalau saya apa yang saya maksud dengan ini? Saya ingin memberitahu kepada halayak, kepada anggota dewan yang ada, bahwa seyogianya, karena tujuan kita jadi dewan itu adalah dalam rangka untuk perjuangan aspirasi masyarakat. Tujuan kita jadi dewan itu adalah dalam rangka ibadah untuk menginginkan kita seperti saya awal tadi, untuk membalas jasa, doa masyarakat, doa, bantuan segala macam dengan cara bahwa kita bisa eksis, bisa jadi anggota dewan, itu doa-doa mereka. Kita itulah misinya kita bawa itu. Oleh karenanya, seyogianya yang jadi anggota dewan itu adalah orang yang sudah mumpuni, bukan cari duit di dewan itu. Saya ingin memberikan contoh langsung, memberikan contoh nyata kepada masyarakat, pada teman-teman dewan. Ini loh, kalau mau jadi dewan. Artinya kita itu memang bukan mencari uang di situ. Kita memperjuangkan hak masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau perlu kita bantu, kita nggak usah bantu uang, cuma kita bantu pemikiran bagaimana caranya, itu anggarannya sudah ada di situ. Nah, kakak-kakak semua, saya cerita ini semua, bahwa orientasi kita dalam partai politik itu tidak ada lain kecuali arahnya Islam. Jadi kalau kita sudah berkomitmen untuk masuk partai politik, artinya kita sudah komitmen untuk berjuang, untuk berpartisipasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat, untuk memajukan masyarakat, untuk membawa masyarakat di sekitar kita. Ini yang perlu kita tahu. Kita masuk partai politik itu komitmen. Tapi kalau kita berorganisasi biasa-biasanya masuk ormas. Tapi kalau kita sudah berpartai politik, itu dan basicnya dalam rangka partai politik ini adalah masa. Masa itu yang dibulatkan melalui anggota. Oleh karena saya sangat berpesan kepada kita, tolong jangan pernah mengikuti rasa hati kita, emosi kita, rasa kebencian kita, atau rasa apapun kita dengan orang lain, sehingga kita abaikan itu menjadi anggota. Misalnya, dalam keputusan kita keluarkan, karena kita tidak sedang dengan dia, karena ini. Semakin banyak itu pengurus itu, semakin banyak yang terlibat dalam kita, itu secara berantai mereka. Itulah basis kita, itulah yang akan mengeksis dan mengeksiskan kita. Makanya jangan pernah. Saya selama saya memimpin partai, dari partai Hanura, dari partai P3 Reformasi, dari partai itu, seberat apapun saya, ini apapun, saya anggap orang itu adalah semua anggota itu adalah raja yang akan membantu kita eksis ke depan. Jangan ada istilah bahwa kita dia kurang sependapat dengan saya, kurang sependapat dengan ini. Jangan. Biarkan dia sependapat dalam hal apa, tapi dalam hal politik, kalau dia tidak keluar sendiri dari partai itu berarti dia masih komit untuk mencari orang yang berpartai. Karena orang melihat aja, saudaranya melihat aja, bahwa pasal itu Nasdem. Saudara saya tanpa saya suruh pasti akan Nasdem. Ya oleh karenanya satu orang pun harus disayangi. Pak Ketua ya, belajar harus mikro bagaimana caranya supaya mereka itu. Jangan dari ini. Saya selama ini Nasdem ini apa kurang banyak informasi yang harus menginikan saya, menggoda saya supaya ini, supaya ini, supaya ini, supaya ini. Apa pernah terjadi? Saya betul-betul saya nggak mau.
karena saya pengalaman betul di bidang itu dan saya yakin betul itu bahwa partai politik itu adalah basicnya dari anggota. Gak mungkin orang sekonyong-konyong mengikuti partai kita tanpa diyakini oleh anggota kita. Itu pesan saya Pak Ketua. Saya berharap apa yang saya ingin perjuangkan selama ini akan bisa diteruskan ke depan. Karena bagaimanapun saya terus terang selama ini ikhlas tulus saya memperjuangkan ini apapun. Dan kalaupun kita harus ada pengorbanan, itu memang kita berkorban, kita ibadah. Orang berangkat haji, kalau orang Islam pakai haji pakai duit. Orang Kristen kalau dia mau berangkat ke sana dia pakai duit. Jadi yang namanya niat ibadah itu untuk mencari pahala itu ya berduit. Nah kita ibadah untuk membangun masyarakat, untuk menyampaikan ke masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat di partai politik di ini. Ya wajar aja kalau kita keluar duit. Ya mau enak keluar duit. Harus, nggak apa-apa. Sepanjang kita masih mampu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ketika kita sudah komitmen untuk masuk partai politik, artinya kita sudah komit untuk membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka untuk pembangunan kemaslahatan masyarakat itu. Dan kalaupun itu sudah yakin itu semua, kalaupun ada pengeluaran, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan uang, ada pengorbanan itu hal yang sangat wajar. Karena nyawa itu kita adalah ibadah, berbuat untuk masyarakat. Bisa dipahami ya? Saya kira itu yang saya dapat sampaikan barangkali. Karena ini Pak Ketua, saya wanti-wanti betul. Tolong jaga kekompakan antara keluarga dan jadikan ini semua yang anggota, semua pengurus adalah keluarga besar. Jangan dibeda-bedakan. Ini mereka. Kalau kita sebagai pimpinan, kita harus jiwa besar. Jadi kalaupun ada apa, ya kita kata ini kan. Insya Allah, kata Nasrim ke depan akan maju. Apalagi sekarang kelihatannya memang kita sudah ada tanda-tanda yang begitu maju. Jangan sampai nanti karena Tangsel selama ini kan kurang ini karena nggak ada kursi kita, jadi ini perlu perjuangan Pak Ketua. Ini wajar saja kalau keluar modal-modal dikit-dikit ya itulah saja nambah rumah aja. Kalau itu ya wajar lah kalau saya jangan sedikit benar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Ketua ya. Sekretaris bendaharanya mana nih? Oh, bendahara ya. Sekretarisnya Pak Jomsol ya. Saya selamat Pak. Sama ini sebagai pesan saya sebagai angkat kepala dan sebagai dewan pewakilan undangan. Itu ini relevan dengan apa yang saya sampaikan ini. Demikian, terima kasih dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Haji Saleh Mas Arif yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita meningkatkan selanjutnya, meningkatkan acara selanjutnya, mohon berkenan kepada Kakak Tanggayono Wiono untuk berkenan memberikan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala al-jabatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kakak Haji Saleh Asnawi selaku Ketua DPD Partai Nasdem sebelumnya. Yang saya hormati Kakak
Tidak Ramayani, yang saya hormati seluruh pengurus DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan yang nggak saya bisa sebutkan satu persatu untuk kepengurusan sebelumnya. Yang saya hormati Ketua DPD Garnita Tangerang Selatan Kakak Puspa. Yang saya hormati Ketua BAU Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPD Garda Tangerang Selatan ataupun yang mewakili, serta yang saya hormati seluruh pengurus DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan periode 2023-2024. Ada sekretaris Bapak Johnson, Kakak Johnson yang pada sore hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar dan sudah izin. Juga Kakak Arif Rahman Hakim selaku bendahara DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bisa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Marilah pertama kali kita wajibkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang tentu akan dicatat oleh sejarah bahwa hari ini dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan kita sama-sama telah bersepakat di tempat yang baik dan mulia ini kita ada kegiatan serah terima jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan dari Kakak Haji Soleh Asnawi kepada saya, yaitu Andrea Yunus. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua kali, sholawat dan salam sekiranya patut dan pantas kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kakak-kakak semuanya yang berbahagia pada hari ini, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang tulus dan tentu membanggakan bagi kita semuanya sebagai kader Nasdem khususnya di Kota Tangerang Selatan kepada Bapak atau Kakak Haji Soleh Asnawi yang selama ini hampir 3 tahun beliau menjadi Ketua DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan, telah banyak menolehkan sejarah sebenarnya, telah lebih banyak berbuat khususnya kepada kita semuanya sebagai kader dan tentu berdampak kepada lingkungan sekitar. Kiprah beliau, semangat beliau, pengabdian beliau tentu tidak ada satu orang pun di ruangan ini ataupun di tempat lain untuk meragukan komitmen beliau untuk membesarkan partai ataupun untuk kegiatan-kegiatan secara umum. Kita semuanya sebenarnya masih berharap, dan harapan itu harapan tulus Pak Haji. Harapan itu bukan harapan yang kita bikin-bikin, tapi
tapi harapan itu adalah harapan yang keluar dari hati nurani kita paling dalam. Kita berharap Pak Haji adalah menjadi bagian pimpinan atau ketua Partai Nasdem kita yang selama ini. Sekali lagi, tidak ada satupun orang yang tidak menginginkan Pak Haji untuk pada hari ini undur diri sebagai ketua. Kalaupun sebagai kader Nasdem, Pak Haji sampai hari ini dan seterusnya mudah-mudahan terus tetap berada di dalam Partai Nasdem. Kami harus berkata apa sebenarnya pada kakak Haji Sulasnawi. Kami juga semuanya tidak memperkirakan. Kami semuanya juga tidak menduga bahwa kakak Haji Sulasnawi ini walaupun hari ini tidak menjadi ketua DPD Nasdem Tangerang Selatan, harapan kami semuanya adalah mohon sekiranya kami dibimbing, kami diarahkan dengan modal pengalaman, modal kiprah di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi kami semuanya juga memohon bimbingan dari kakak Haji Sulasnawi. Kami tidak ada artinya apapun. Tapi kalau Pak Haji menyinggung, kalau dilihat dari usia dan umur sebenarnya memang tidak jauh. Kalau Pak Haji tadi baru 40, kalau saya baru 6 jalan. Tidak jauh, cuma 5 tahun. Tapi tentu tidak akan menjadi soal, tidak akan menjadi masalah. Tolong sekiranya nanti khususnya saya Pak Haji, kalaupun mohon petunjuk, mohon bimbingan untuk senantiasa diarahkan. Itu bagi saya pribadi memohon dengan tulus dan ikhlas seperti itu. Untuk selanjutnya pada kakak-kakak semuanya pengurus dan kader Nasdem khususnya di Kota Tangerang Selatan, sudah saatnya bahwa kita semuanya harus melangkahkan kaki kita secara pasti dan secara mantap bahwa hari ini, esok dan selamanya perjuangan kita adalah di Partai Nasdem. Kita harus punya langkah dan punya komitmen bagaimana kita sama-sama membesarkan Partai Nasdem ini di Kota Tangerang Selatan khususnya. Hari ini kita tidak memiliki anggota perwakilan di DPRD Kota Tangerang Selatan. Seperti yang telah disampaikan oleh kakak Haji Sulasnawi, tentu butuh kerja ekstra, butuh perjuangan keras untuk bisa sama-sama mewujudkan cita-cita ini. Mari pada saatnya, pada akhirnya kita semuanya bergandengan tangan dengan erat, dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Apa yang menjadi sebuah perbedaan yang selama ini kita pikirkan, tentu setelah hari ini kita berkumpul, hari ini kita bersilaturahmi, tentu hal itu akan kita lebur menjadi sebuah kesatuan, yaitu semangat untuk membesarkan Partai Nasdem di Kota Tangerang Selatan. Hari ini tentu kakak-kakak semuanya masih ada praduga, masih ada prasangka, merasa bahwa dirinya dikecilkan, merasa dirinya disingkirkan. Tapi itu semuanya tentu bukan maksud dan tujuan kita. Langkah berikutnya adalah bahwa di Nasdem ini tidak semata-mata kita duduk di dalam sebuah struktur. Ada yang namanya organisasi sayap. Kita punya gardu, kita punya garpu, kita punya garnita, kita punya garda, dan masih banyak lagi sebenarnya
organisasi saya. Di pertanian tentu ada, tapi ternyata kita juga belum punya. Dan banyak lagi organisasi sayap yang belum terbentuk. Maka sekiranya kepada kakak-kakak semuanya yang belum ada di kepengurusan pada saat ini, tentu porsi itu masih ada untuk kakak-kakak semuanya. Kita semuanya ingin berkiprah, kita semuanya ingin berbuat untuk membesarkan partai ini. Tapi dengan sesuai bidang-bidang yang ada, mari teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya bisa berpartisipasi ikut di dalamnya organisasi sayap tersebut. Tentu dengan keterbatasan struktur yang ada di dalam sebuah kepengurusan, tidak semuanya kakak-kakak semuanya bisa masuk dalam struktur. Kiranya itu bukan menjadi sebuah nilai negatif bahwa saya disingkirkan, saya ditepikan, saya tidak disukai. Tidak. Seperti yang telah disampaikan oleh kakak Haji Soleh Asnawi, bahwa dalam berpolitik, kalau hari ini kita sebagai orang tua mendengar anak-anak muda, jangan pernah kita baperan, jangan pernah juga kita merasa tadi dikecilkan, disingkirkan, dipinggirkan. Tidak. Mari sama-sama, ayo kita berkiprah di masing-masing bidang yang kita suka dan masing-masing bidang yang kita mampu. Itu yang seharusnya menjadi semangat dan tolak ukur kita. Untuk selanjutnya, bahwa kakak-kakak semuanya, pemilu legislatif tidak lama lagi, sudah berkurang 1 tahun, nggak ada 1 tahun lagi. Tentu menjadi sebuah cita-cita dan harapan kita semuanya adalah kita punya perwakilan untuk menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Emang harus serius kita lakukan dan harus kita maintain untuk bersama-sama kepada seluruh kader yang ada. Seluruh potensi pengurus ataupun anggota yang sekiranya mempunyai kemampuan, tentu kemampuan itu banyak kriterianya. Silahkan ayo bergabung, silahkan ayo mendaftar untuk menjadi caleg-caleg yang telah disediakan di masing-masing dapil yang ada. Ayo kita berkompetisi secara sehat. Kita ciptakan bahwa persaingan yang sesungguhnya di dalam partai politik adalah persaingan persahabatan, bukan persaingan yang menjatuhkan, bukan persaingan yang saling membenci. Tapi ayo kita ciptakan persaingan itu adalah persaingan yang kompetitif dan persaingan yang bersahabat di antara kita semuanya sebagai caleg. Kalau ini semuanya sudah merasuk di dalam hati kita, insya Allah kerjasama yang menjadi sebuah harapan terbaik itu akan bisa kita wujudkan bersama-sama. Kita tidak bisa seorang diri sebagai caleg di dapil tertentu untuk berjuang sendiri. Kalaupun itu bisa, kalaupun itu mampu, tentu orang ini adalah orang yang superior. Kalau Pak Haji Soleh Asnawi sendiri pun bisa, saya yakin. Tapi bagi kita semuanya, ayo untuk mewujudkan cita-cita di antara kita, teman kita sebagai kader Partai Nasdem untuk bisa menjadi anggota DPRD. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sebanyak-banyak kepada kakak Haji Soleh Asnawi yang selama ini telah membimbing, berkorban untuk kita semuanya demi partai Nasdem. Permohonan yang terus dari pada Bapak atau kakak Haji Soleh Asnawi, bimbinglah kami semuanya ini untuk jalan yang terbaik dan jalan yang baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah.
Mudah-mudahan perjuangan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara serah terima, dimohon pihak Kakak Solo untuk membacakan berita acara ini kepada beliau. Kami persilakan. Jangan nangis. Saya mau mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak, saya mau membacakan berita acara serah terima Inventaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Tangerang Selatan. Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Maret tahun 2023 bertempat di Komplek Perubahan Sipol nomor 1 Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi, MA, MH, jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan periode 2020-2023, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Yang kedua, nama Andaryono Wiono, jabatan Ketua DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan periode 2023-2024, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan barang-barang inventaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Tangerang Selatan serta berkas bacalek kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang dan berkas dari pihak pertama. Adapun daftar barang sebagai berikut. Yang pertama, printer sertifikat tahun pengadaan 2022 inventaris DPW. Printer. Yang kedua, mesin press 1 unit tahun pengadaan 2022 inventaris dari DPW. Ya. Terus yang ketiga, cutter card 1 unit tahun pengadaan 2022 inventaris DPW. Terus bendera Pataka, ini bendera Pataka 2 piece tahun pengadaan 2020 itu juga dari Pak Haji Soleh. Terus amplifier dan mic 1 unit 2022 itu juga dari KKD. Terus berkas bacalek tingkat kota 35 berkas. Terus provinsi 8 berkas. Ikut dulu bekas. Cuma satu kan. Terus rekening partai DPD Partai Nasdem itu dari nanti bendahara Karib rekening partai nanti minta ke Bunda Nopi. Terus emak partai kurang lebih 100 piece begitu dulu. Si Roni aja gitu, Roni. Terus stempel
DPD. Stempel. No, dikasih di printer. Printer. Oke. Demikian berita acara seri 5 barang ini dibuat oleh kedua pihak. Adapun barang tersebut dalam keadaan baik. Sejak penandatangan berita acara ini, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pengurusan baru. Terus untuk memelihara dan merawat dengan baik serta digunakan untuk perawatan sesuai kebutuhan. Ada tangan seperti itu. Lantas, ya. Langsung ke sini. Ya. Foto juga nih. Belum dipolis. Udah dipoto dulu saksi. Saksi dulu. Ini satu lagi aja. Bendara aja. Terserah. Saksi sama pasien. Mana? Sekarang kas dananya keluarin. Sabar ya kak. Udah ada siap nih. Nah, kalau bendahara harusnya bendahara. Apa perlu saya tanda tangan ke saya? Keluarkan kasnya. Kalau Sudah terima juga sudah terima dulu. Kali menit apa? Kata-kata. Mana hasil nih? Taruh bocor. Oh iya. Iya deh. Satu, dua. Lagi. Terbalik. Siap. 1, 2, 3. Lihat kamera. 1, 2, 3. Ya, dah Kak. Kelihatan itu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Foto bareng nggak? Foto terakhir ya. Foto bareng, foto terakhir ya. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. anggap aja ngasih foto yang lain. Foto bareng. Arahan dari Dewan Pertimbangan Partai kepada kakak Hajah Dewi Indah Damayanti SE untuk memberikan arahan dan sambutan kepada beliau, kami persilakan. Suaranya kecil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang saya
Tangerang Selatan. Tepuk tangan buat Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan, Kak Andi, serta seluruh jajaran pengurusnya. Juga di situ ada sayap-sayap partai dari Garita, Tangerang Selatan, Bahu, Gajah Pemuda, juga yang lainnya, serta kakak-kakak semua yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan diri saya yang mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja saya disuruh sambutan pengarahan, sebelum pengarahan sebelumnya ya. Jadi ada sambutan sedikit dari saya. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat menyaksikan sejarah, salah satu sejarah yang sangat harus dikenang. Sejarah ini di Partai Nasdem Tangerang Selatan, yaitu lepas sambut. Ini pertama kali nih ada lepas sambut di DPD. Di sore. Ini luar biasa. Nah, tapi ini bukan satu sejarah ya buat saya, karena saya Biasanya lepas sambut. Jadi dari awal saya di Partai Nasdem baru kali ini ada lepas sambut. Jadi sedih. Jadi kami di sini semua kader Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Haji ya, atas dedikasinya memimpin kami. Walaupun kami berharap sampai pada puncaknya nanti tahun 2024, tapi memang ada hal-hal yang memang sangat urgensi dari Pak Haji. Mungkin Pak Haji juga kami juga memaklumi itu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada penggantinya yaitu Kak Andi. Jadi saya berharap di sini kakak-kakak semua, walaupun di sini seluruh pengurus maupun anggota atau kader seluruh di Tangerang Selatan untuk membantu, untuk berkolaborasi, untuk berkoordinasi dengan pengurus-pengurus Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan. Ya, saya berharap ini karena memang satu tujuan kita memenangkan partai kita di Kota Tangerang Selatan dan dapat kursi. Di DPRD Kota Tangerang Selatan. Karena seperti apa yang kita beri Haji tadi, bahwa dengan adanya kita perwakilan di DPRD itu kita dapat membantu aspirasi masyarakat kita. Ya, kita kan juga bisa jadi saya berharap di sini pokoknya mari sama-sama kita membangun, kita membesarkan partai kita di Kota Tangerang Selatan ini, dan tidak henti-hentinya juga kami berharap kepada Haji Soleh Asnawi atau Kakak Haji. Kayaknya kita banget terima Haji ya. Sebagai ketua dewan pertimbangan juga untuk sering-sering menengok kami ya, silaturahmi DPD, main-main ke sana, dan kami juga berharap juga Pak Haji kalau kami disowan ke sini ya Pak. Silaturahmi ke sini mohon diterima juga. Karena ini sudah menjadi satu keluarga besar. Amin. Ya. Jadi ada istilahnya di sini ya. Ada seperti ya, seperti ada kehilangan gitu. Tetapi inilah merupakan momen yang luar biasa buat kita semua, bahwa inilah suatu sejarah buat kita semua, bagaimana kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya, lebih maju lagi untuk partai kita, dan mungkin insya Allah ke depannya kakak-kakak semua juga mudah-mudahan juga mendapat berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Terima kasih. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Tetap semangat, tetap berjuang untuk Partai Nasdem dan tetap untuk memenangkan partai kita di Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik, saya lanjutkan kakak-kakak semua. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten periode 2023 periode 23-24. Dewan Pimpinan Daerah Ketua adalah Kakak Aan Andaryono Wiono. Mohon berdiri Kak. Selanjutnya
Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Kakak Raden Marudut SE. Mohon berkenan berdiri Kak. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kakak Perti Sulaiman. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Kakak Nasrullah ada hadir? Baik, mewakilkan. Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Al Mansur SEMM. Baik. Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan Kakak Wahyudin. Mohon berdiri. Salat. Oh, sholat. Baik. Kita lanjutkan. Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas Kakak Nana Suryana. Baik. Wakil Ketua Bidang Pemilihan Pemula dan Milenial Alpitra Febriansa S. Ikom. Lagi syuting. Baik, lanjut. Wakil Ketua Bidang Digital dan Cyber Kakak Zulkarnain. Mohon berdiri Kak Zulkarnain. Baik. Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Kak Aditya Septian PK. Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kak Indah Erli. Mohon berkenan. Selanjutnya Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kak Diansah SIP SHMH. Tidak hadir. Baik, kita lanjutkan. Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat Kak Saripudin Sarjana Hukum. Tidak hadir. Baik. Wakil Ketua Bidang Kesehatan Kakak Siti Rodiatul. Berkenan. Kakak Siti. Ada tadi. Dari angin. Baik, kita lanjut. Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak Sri Hartini Manji, Kakak Sri Hartini Manji. Baik, kita lanjut. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Sahala Yuliana Diamanik SH. Baik, kita lanjut. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Ardianto Sarjana Hukum. Baik, kita lanjut. Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif Herdianti Hendra Yuda Nasution Sarjana Hukum. Baik. Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Peternakan dan Kemandirian Desa Lesna Purnawan. Ngajar. Baik. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Kakak Agung Mulia. Tidak hadir. Baik, kita lanjut. Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Rodi Ekstrada Barus. Mohon berkenan. Lanjut, struktur berikutnya adalah Sekretaris Kakak Johnson SHMH. Baik. Wakil Sekretaris Bidang Kebijaksanaan Publik dan Isu Strategis Arpa Hasiopan Siagian Sarjana Hukum. Baik, kita lanjut. Wakil Sekretaris Bidang Ideologi dan Organisasi dan Kaderisasi Parningsi. Terima kasih Ibu, silakan Kakak. Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Abdul Sahab. Baik, kita lanjut. Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi Kakak Sunarto. Baik. Bendahara kepada Kakak Arif Rahman Hakim, berkenan. Baik, terima kasih Pak. Wakil Bendahara Pengelolaan Dana Aset Dr. Gigi Dahlia Nadek MNKes, berkenan berdiri. Baik, terima kasih. Wakil Bendahara Penggalangan Dana Sutrisno, mohon berkenan berdiri. Terima kasih Kakak. Baik, demikian susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Tangerang Selatan periode 2023-2024. Selanjutnya di penghujung acara nanti setelah pembacaan doa, mohon berkenan kita memberikan ucapan selamat kepada ketua kita yang baru, kepada semua kakak-kakak. Untuk penutup acara dimohonkan kepada Kakak Puspa Rini untuk membimbing doa pada sore hari ini. Kepada kakak dipersilakan. Sini banyak bapak-bapak sebetulnya yang memimpin doa. Kakak-kakak. Kakak-kakak beliau. Ya. Tapi karena ini perintah dari atasan, saya harus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Salam Budaya, Namo Buddhaya.
Ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Segala dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dan seluruh umat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Bersama hati niat kami, ya Allah. Semata-mata yang kami lakukan dari mulai kami bangun tidur hingga mungkin terlelap lagi, kami niatkan hanya karena-Mu, ya Allah, dan hanya mengharap ridho-Mu semata, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan, kelancaran dalam mengemban segala amanah di mata Bumi ini, baik sebagai anak, orang tua, bahkan sebagai bagian masyarakat. Dan detik ini mungkin telah sampai selamanya kami mengemban amanah sebagai pemimpin bangsa ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah senantiasa keridhaan-Mu kepada kami, ya Allah, hingga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia dan di akhirat kami dapat meraih. Ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah segala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari Alhamdulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah al-Fatihah. Untuk MC, MC mohon maaf apabila tadi ada kata-kata itu terima kasih. Aji.